kualitas ibadah kita pada bulan ini, karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sabar, ada 3 hal yang harus kita pahami tentang sabar. Yang pertama, sabar terhadap nikmat. Karena kita sudah terbiasa melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Wa badalun 'alal bala'i sabir. Dan badan atau tubuh yang kuat dalam menghadapi ujian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak kualitas, bukan memperbanyak kuantitas, tapi memperbanyak kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung dengan jari. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur dengan nikmatku, maka akan kutambah nikmatku. Dan jika kamu tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita sebaiknya selalu bersyukur akan nikmatnya. Kemudian salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam, bisa merasakan beribadah dengan tenang. Berkat perjuangan beliau, kita selalu menyampaikan salawat serta salam kepadanya dan kepada para keluarga serta para sahabatnya hingga akhir zaman. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan tausiah berkenaan dengan bulan Ramadan, yaitu tentang sholat tarawih. Yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat spesial, beda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, karena kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan, yaitu Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, salah satu ibadah yang biasa orang lakukan di bulan Ramadan ini adalah yaitu sholat tarawih. Kita tahu hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad, sunnah mu'akkadah, yaitu sunat yang ditekankan. Agar kita selalu senantiasa bersemangat dalam beribadah, yaitu salah satunya sholat tarawih, maka kita harus tahu bahwa ada beberapa keutamaan jika kita melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Keutamaan yang pertama yaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadis Rasulullah dikatakan bahwa man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang mendirikan sholat, yaitu sholat tarawih karena keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa saja? Menurut Imam Al-Haramain, yaitu dosa-dosa kecil saja yang diampuni, sedangkan dosa-dosa besar diampuni melalui taubatan nasuha. Namun menurut Imam Al-Munzir, yaitu semua dosa itu dihapuskan. Jadi ada dua pendapat berbeda. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mendapatkan pahala beribadah 1 malam penuh.
Sesuai dengan hadis Rasulullah dikatakan, man qama ma'al imami hatta yansorifu kutibalahu qiyamul lailah. Yang artinya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai sholat itu selesai dilaksanakan, maka untuknya dicatat seperti ibadah semalam. Jadi dari hadis tersebut dikatakan bahwa kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh bersama imam, ya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah semalaman tidak tidur, itu sama pahalanya. Masya Allah ya, begitu bagus keutamaan sholat tarawih. Selanjutnya keutamaan yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi salah satu keutamaannya, dengan kita sholat tarawih kita akan lebih dekat kepada Allah. Ya, kita akan merasa bahwa Allah itu kita butuhkan. Ya, kita merasa banyak-banyak dosa dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan melaksanakan sholat tarawih. Namun selain mendekatkan diri, selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah, salah satu sholat tarawih juga membuat diri kita menjadi lebih sehat, ya, bagus untuk kesehatan badan. Ya, kenapa? Karena gerakan sholat yang dilaksanakan memerlukan tenaga, ya. Jadi sholatnya berulang kali, 2 rakaat, diulang lagi 2 rakaat. Nah itu karena dilakukan secara berkali-kali, maka akan akan membakar kalori kita yang tadi diisi dengan makanan berbuka ketika kita berbuka tadi, ya, makanan-makanan yang masuk dalam tubuh, dan kita melakukan gerakan sholat yang teratur dengan gerakan sholat yang tidak terburu-buru, itu akan membakar kalori yang sudah kita masukkan ketika kita berbuka puasa. Jadi begitu banyak ya keutamaannya, mungkin ada keutamaan yang lain tentang sholat tarawih. Mungkin itu saja tausiah dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Naik haji ke kota Mekah, jangan lupa mampir ke Ka'bah. Semangat selalu dalam beribadah agar dapat meraih surga. Nastaghfirullahu li walakum. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi ma'asyiral muslimin, ya, bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.